Apa rasanya seger? Biar manis ditambahin gula. Bulan puasa nggak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat merasakan nikmat Islam, iman, dan ihsan seperti yang kita rasakan hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita minaz-zulumati ilan nur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Menelaah Makna Puasa dalam Tradisi Ulama Sufistik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa merupakan ibadah yang bukan hanya memiliki dimensi fisik, tetapi juga dimensi spiritual yang mendalam. Bagi ulama sufi, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi sebuah jalan untuk mensucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka memahami puasa sebagai sarana untuk melebur sifat-sifat buruk manusia dan menggantikannya dengan sifat-sifat ilahiyah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa puasa memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan pertama merupakan puasa awam, yaitu puasa yang hanya menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri. Tingkatan kedua, puasa khawas, yaitu puasa yang tidak hanya menahan diri dari perkara lahiriah, tetapi juga dari segala bentuk dosa, seperti menjaga lisan dari ghibah, menjaga mata dari melihat yang haram, serta menjaga hati dari penyakit hati. Tingkatan ketiga, puasa khawasul khawas, yakni puasa yang dilakukan oleh waliullah dan orang-orang soleh, di mana mereka tidak hanya menahan diri dari hal-hal fisik dan maksiat, tetapi juga dari segala bentuk kesibukan duniawi yang melalaikan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa dalam tradisi sufistik bukan hanya bertujuan untuk mengendalikan hawa nafsu, tetapi juga sebagai latihan untuk mencapai fana. Apa itu fana? Yakni keadaan di mana seseorang sepenuhnya tenggelam dalam kecintaan kepada Allah dan melepaskan dirinya dari segala ikatan duniawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, puasa sejati adalah ketika hatimu berpuasa dari segalanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, jika kita melihat lebih dalam, konsep puasa sufistik ini sejatinya sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama puasa adalah mencapai takwa, dan dalam perspektif sufistik, takwa bukan sekedar menjalankan perintah dan menjauhi larangan, tetapi lebih dari itu, yakni merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan.
Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, betapa banyak orang yang berpuasa namun mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Hadirin yang berbahagia, hadis ini menjadi peringatan bagi kita semua agar tidak hanya fokus pada aspek fisik puasa, tetapi juga menjaga hati dan perilaku. Para ulama sufi menekankan bahwa puasa yang hakiki adalah ketika kita bisa menahan lisan dari perkataan sia-sia, menahan mata dari melihat yang larang, dan menahan hati dari segala bentuk kelalaian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita renungkan sejauh mana puasa kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjadi sarana untuk mensucikan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tingkatkan kualitas puasa kita bukan hanya pada aspek syariat, tetapi juga pada aspek hakikat, sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama sufi. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk menjalankan puasa dengan penuh kesadaran, sehingga kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tetapi juga keberkahan, ampunan, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan, serta meraih derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita manfaatkan bulan penuh berkah ini untuk memperbanyak amal kebaikan, meningkatkan keimanan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita diterima dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya memohon maaf, dan kepada Allah kita sama-sama memohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.